Sonya. Kak Sonya kenapa? Hari ini kok kelihatan sedih banget ya? Iya Kak, kenapa Kak? Ya nih aku sedih banget sekarang karena masa pandemi gini banyak orang yang sakit dan juga aku nggak bisa keluar rumah. Ya Kak Sonya hari ini tuh Kak Sonya gak boleh sedih. Karena kita udah ditungguin sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Jadi Kak Sonya gak boleh sedih. Loh kok ditungguin di rumah? Emang sekarang hari apa Kak? Kak Sonya, hari ini adalah hari Minggu. Kita mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul Kak, jadi Kak Sonya gak boleh sedih. Karena adik-adik di rumah pasti lagi semangat untuk memuji Tuhan. Oh iya sekarang kan hari Minggu jadi kakak nggak boleh sedih dan adik-adik di rumah harus semangat ya. Tuh. Nah adik-adik di rumah, sekarang kakak mau denger nih. Adik-adik di rumah semangat gak ya? Kita mau yel-yel dulu. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah bilang Jesus love me, yes. Sekali lagi ya adik-adik dengan penuh semangat. Anak-anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Nah adik-adik bertemu lagi dengan Kak Yesika Boru Simanjuntak. Dan ketemu lagi sama Kak Clara Boru Panjaitan. Dan aku Kak Sonya Boru Hutajulu. Kita juga diiringi sama Abang Sitohang. Hai Bang. Hai Abang. Nah adik-adik jangan lupa ya disiapkan Alkitabnya dan jangan lupa juga bawa persembahannya. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan saat teduh sejenak. Lipat tangannya dulu ya adik-adik, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ayo adik-adik di rumah semua bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu ya. Puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kak Yesika, Kak Sonya, hari ini tuh cerah banget ya. Wah, luar biasa ya, Tuhan itu baik ya ngasih kita hari yang cerah. Iya, kita juga masih diberi kesehatan sama Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Ya, karena semua itu adalah berkat Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita angkat satu lagu pujian, Hosana.
Adik-adik sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah kelima dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat. Pada minggu ini kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa di sini anak Tuhan? Saya. Semuanya pasti anak Tuhan. Adik-adik semua tahu kan kalau Tuhan adalah Raja. Mari adik-adik kita angkat satu lagu pujian, kita semua anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel ayat bulanan bulan September tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik semua di sini semua anak Tuhan kan? Berarti di keadaan apapun kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian ya yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita ambil sikap berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, duduk yang rapi, tutup matanya, kita akan memulai berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah melindungi kami selama tidur kami. Sampai saat ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang-Mu ya Tuhan, berkati kami. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kita baca bergantian ya, kakak baca ayat 32, adik-adik baca ayat selanjutnya. Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian ayat Alkitab kita pada hari ini. Sebelum masuk ke firman, kakak mau ada cerita nih untuk adik-adik. Kakak punya satu cerita. Didengarkan baik-baik ya. Ada seorang anak kecil namanya Lala. Nah, Lala ini sedang berada di rumah. Nah di rumahnya itu tapi suasananya panas. Kata Lala, aduh panas banget, aduh gimana dong, aduh aku gak kuat, aku keringetan. Lala berdiri di depan
depan kipas angin biar badannya dingin. Pasti adik-adik pernah melakukannya kan? Berdiri di kipas angin biar badannya dingin. Tiba-tiba ibunya Lala dari dapur datang. Lala, kamu tidak boleh berdiri di depan kipas angin. Nanti kamu masuk angin. Ih, mama cerewet banget sih. Biarin aja napa. Kan Lala kepanasan. Lalu Lala pergi ke dapur dan dia menemukan es krim di kulkas. Kata Lala, aku makan es krim ini aja biar aku gak kepanasan lagi. Semua es krim yang di kulkas dimakan sama dia. Tiba-tiba ayah datang melihat Lala sedang makan es krim. Lala, jangan makan semua es krim itu, nanti kamu batuk. Lala gak mau dibilang sama bapaknya lagi. Dia bilang, ayah cerewet, aku kan lagi makan es krim, biarin apa? Katanya gitu. Nah, suatu malam tiba, Lala batuk-batuk. Aduh, tenggorokanku sakit, kata Lala. Nah, ayah ibu Lala masuk ke kamar Lala. Dia bilang, Lala kenapa? Aduh Bu, tenggorokan Lala sakit. Aduh, batuk-batuk terus dari tadi. Nah, adik-adik lihat, Lala jadinya batuk. Karena apa? Dia karena makan es krim banyak-banyak dan tidak mendengarkan larangan ibu dan ayahnya. Padahal ibu dan ayahnya itu bukan memarahi Lala. Tapi ibu dan anaknya itu sayang sama Lala karena tidak ingin Lalanya jatuh sakit. Nah, adik-adik sudah tahu kan bagaimana kejadiannya kalau kita enggak dengerin apa yang dibilangin sama orang tua kita. Pasti kalian bakal jatuh sakit atau kena musibah lainnya. Nih, kakak kasih contoh lagi. Seperti yang kalian dengar di minggu-minggu lalu pasti ada Kak Clara cerita tentang Yunus. Ayo, Yunus disuruh kemana? Betul sekali, Yunus disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Tapi di tengah jalan Yunus gak pergi ke Niniwe. Dia bilang, ngapain aku ke Niniwe? Nanti juga mereka bertobat sendiri. Tapi akhirnya apa? Yunus masuk ke dalam perut ikan. Tuh, dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Kira di dalam perut ikan dia ngapain? Dia berdoa, dia minta ampun sama Tuhan, dia akan melaksanakan apa yang dikasih perintah sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memaafkan Yunus dan Yunus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Terus ada lagi contohnya, ada Nabi Nuh. Nabi Nuh disuruh Tuhan buat apa? Dia buat sesuatu yang besar, terus bisa ngangkat banyak hewan. Betul, Nabi Nuh disuruh Tuhan untuk membuat bahtera. Nabi Nuh kerjain gak? Kerjain, Nabi Nuh itu ngerjain bikin bahteranya sampai suatu ketika ada air bah besar datang. Nah, itu contoh-contohnya di kehidupan kita maupun di cerita-cerita Alkitab juga. Semuanya mendengarkan apa yang diberitakan oleh Tuhan. Kita mendengar itu menggunakan apa sih? Menggunakan tangan bukan? Bukan dong, kita mendengarkan menggunakan telinga. Tuhan menciptakan dua telinga kita untuk mendengarkan apa yang dinasehati oleh mama dan papa ataupun kakak dan abang. Nah, coba deh adik-adik lihat di ayat yang ke-32. 32 di sini dikatakan, oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku karena berbahagialah mereka yang memelihara jalanku. Lalu ke-33, dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Dengarkanlah didikan maka kamu jadi bijak, jangan mengabaikannya. Sama aja kalau misalnya kamu adik-adik semua dinasehatin mama. Misalnya, ayo kamu harus belajar supaya nilai kamu bagus, nilainya harus jadi 100, harus ranking. Tapi kamu cuma dengar doang, enggak belajar. Sama aja percuma. Nah, kalau misalnya dengar apa kata mama dan papa, harus kita lakukan juga. Di sini dibilang supaya kamu menjadi bijak.
Jadi bijak itu ada manfaatnya loh. Kalian bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang benar, mana juga yang tidak benar. Mudah kan? Lalu di sini di ayat 36, coba adik-adik baca juga. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua yang membenci aku mencintai maut. Nah kayak contoh yang tadi, gak dengerin mama disuruh belajar. Akhirnya apa? Nilainya 0, gak dapet nilai bagus, gak dapet ranking. Rugi dong buat kita. Kalau misalnya nilainya 0, adik-adik apa artinya? Gak naik kelas. Jadi kan ngulang kelas, emang mau ngulang kelas? Enggak kan? Nah adik-adik, poin di sini kakak mau bilang, adik-adik harus mendengarkan apa nasihat dari orang tua kalian. Semua yang diberitakan oleh orang tua kalian itu pasti yang baik, enggak ada yang jelek. Bukan mereka marah-marah sama kita, mereka sayang sama kita. Mereka memberikan nasihat kita supaya kita jadi anak yang baik dan patuh kepada orang tua serta juga menyayangi sesama dan Tuhan Yesus. Nah, demikian cerita yang kakak sampaikan. Sebelum itu kakak ada soal untuk adik-adik. Kalian bisa lihat di video selanjutnya. Di sini kalian harus menyusun suatu kata, suatu jawaban. Nah kakak kasih soal. Misalnya, siapa orang yang mengalahkan Goliat? Nanti ada kata acak di situ. Kalian harus urutin. Siapa sih yang ngalahin Goliat waktu itu? Daud. Ya betul, Daud. Jadi nanti kalian tulis di bukunya. Jawabannya yang pertama Daud. Nanti ada 5 soal, kalian tulis di buku kalian. Kalian boleh foto, terus kasih ke guru sekolah minggunya. Kalian bilang, Kak ini hasil PR aku. Sebutin namanya, lalu sebutin kelasnya juga ya. Jangan lupa. Nah adik-adik, terima kasih sudah duduk tenang di rumah. Sekarang kita akan tutup ibadah kita doa dulu ya. Yuk. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bersama kami sambil mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan ibadah kami, berkati kami. Amin. Adik-adik, ayo persembahannya disiapkan ya. Kita angkat satu lagu pujian, Marilah Kawanku. Bawa persembahanmu dengan suka
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.